Salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica Heniviana Landang, biasa dipanggil Oni. Saya mahasiswa STPM Santa Ursula ND, kelas 1A2, program ilmu pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan UAS Sosiologi Pemerintahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup sosiologi pemerintahan berikut ini. A. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan artinya mengakui atau meyakinkan akan kebenaran. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti, otoritas, dan pengalaman. Kepercayaan masyarakat merupakan esensi dalam membangun hubungan komunikasi dan interaksi dan sebagai perekat antara pemerintah yang diperintah yang efektif. Kepercayaan dibangun atas dasar keyakinan dan pengakuan atas kebenaran akan kebenaran, sehingga antara pemerintah yang diperintah menunjukkan sikap saling percaya. Kepercayaan masyarakat terbangun apabila pemerintah menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat dipercaya. Implikasi kepercayaan masyarakat pada pemerintah, adanya pengakuan dan keyakinan masyarakat yang berimuara pada sikap dan perilaku masyarakat yang menunjukkan dukungan, kepekaan, responsivitas, penghargaan, dan pengorbanan. B. Partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang partisipatif. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pertanyaan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan materi, serta ikut memanfaatkan dan memiliki dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Sedangkan pemerintahan partisipasi merupakan model pemerintahan yang berasal dari sistem negara demokrasi, di mana elemen utama dari demokrasi adalah partisipasi penduduk. Demokrasi yang baik adalah negara yang dapat menyediakan ruang kepada penduduknya agar dapat berpartisipasi dalam bentuk pemerintahan tatanan. Yang ke-C, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Memberikan kemampuan atau keberdayaan dan kekuasaan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih percaya diri dalam mengelola kewenangan dan kekuasaan sesuai batasan, kapasitas, dan kreativitas yang ada. Yang ke-D, pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang bertanggung jawab adalah konsepsi dari sistem pemerintahan yang mengandung prinsip akuntabilitas parlementer yang menjadi dasar dari sistem demokrasi. Pemerintah yang bertanggung jawab atas akuntabilitas parlementer memanifestasikan dirinya dalam beberapa cara. Yang pertama, para menteri bertanggung jawab kepada parlemen atas keputusan mereka dan kinerja departemen mereka. Yang ke-E, pelayanan pemerintahan. Pelayanan pemerintahan merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-F,
kekuasaan legitimasi, dan wewenang pemerintahan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah laku menjadi sesuai dengan keinginan, tujuan seseorang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan tersebut. Yang kedua, legitimasi merupakan kekuasaan yang berasal dari pengakuan. Contohnya, camat diangkat oleh kepala daerah, termasuk pengangkatan seorang putra mahkota atau pangeran untuk menjadi raja. Yang ketiga, wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang resmi, mengandung keabsahan melalui surat proses pengangkatan, adanya surat tugas. Contoh, seorang atasan mempunyai hak dan kewajiban menegur bawahannya ketika melakukan sesuatu yang menyalahi aturan, misalnya dengan teguran secara lisan atau tulisan surat peringatan. Yang kepemimpinan kepemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan adalah terapan teori kepemimpinan di dalam bidang kepemimpinan. Kepemimpinan pemerintahan menunjukkan batasan atas gejala pimpinan dengan gejala pemerintahan. Pemerintahan merupakan proses penyediaan jasa publik dan layanan sipil kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Yang kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangan lainnya yang ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, saya akan menjelaskan 5 dimensi komunikasi pemerintahan. A. Komunikasi. A. Komunikator. Mampu menyampaikan pesan informasi, tetapi komunikator tidak efektif dalam menyampaikan pesan. B. Pesan. Kebenaran serta kejelasan pesan dalam penyampaian pesan atau informasi relevansi. Yang C. Saluran. Penggunaan sarana atau media komunikasi mampu mengatasi kemampuan pesan. Yang D. Komunikan. Kemampuan menerima pesan dari komunikator, kemampuan mengerti sarana prasarana penyampaian pesan. Yang E. Efek komunikasi. Tingkat ketertarikan akan perhatian atas informasi yang disampaikan komunikator, pemahaman atas informasi yang diterima, keadilan menerima informasi. Kesediaan menerima informasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan layanan publik dan layanan sipil, serta dengan contohnya. Yang pertama, layanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan di lingkungan atau BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan. Contoh, pelayanan kesehatan. Yang kedua, layanan sipil merupakan hak kebutuhan dasar dan kebutuhan setiap orang lepas dari suatu kewajiban. Layanan sipil tidak diperjualbelikan atau diperdagangkan di pasar. Penyediaan di monopoli dan merupakan kewajiban pemerintah. Contoh, layanan sipil antara lain membuat kartu tanda penduduk sebagai pengakuan hak kewenangan kewarganegaraan atau
kartu keluarga. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas layanan sipil dan layanan publik, serta bagaimana untuk meningkatnya kualitas pelayanan sipil dan pelayanan publik. A. Rendahnya kualitas layanan publik dipengaruhi oleh faktor SDM aparatur, di mana faktor SDM aparatur ini kurangnya sumber daya manusia, akan pengetahuan organisasinya tidak bekerja sama atau kompak. Yang ke-B, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelayanan sipil. 1. Memperbaiki pelayanan. Penyediaan pelayanan yang lebih sensitif. Yang kedua, memperbaiki akuntabilitas lokal. Meningkatnya pengakuan dan kontrol publik membuat kinerja lebih kelihatan kepada masyarakat. Yang ketiga, mencapai tujuan distribusi yang mentargetkan sumber daya pada kelompok yang berbeda. Yang keempat, mendorong kesadaran politik, menanamkan dukungan politik terhadap dukungan publik, meningkatkan pengetahuan publik tentang persoalan-persoalan lokal. Yang kelima, mengembangkan staf, meningkatkan kepuasan kerja yang bekerja lebih dekat dengan rakyat dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah. Yang keenam, memangkas biaya, mengembangkan kontrol manajemen untuk meningkatkan efektivitas biaya. Itu saja penjelasan yang berkaitan dengan UAS Sosiologi Pemerintahan. Terima kasih.